Kayaknya judul ini kita bikin part 2 nanti ya. Masih banyak yang harus dibahas ya. Nah, baik, mungkin gini, kita ngambil kesimpulan kadang-kadang peraturan ada yang ditulis, ada yang tidak ditulis. Nah, kalau misalnya yang ditulis ataupun yang tidak ditulis, ini gimana caranya supaya kita nggak egois? Itu yang pertama ya. Sehingga akhirnya bisa menjalankan peraturan tersebut. Nah yang kedua, gimana kita nggak terlalu banyak nuntut sesama pasangan. Dari Ustazah Lulun dulu. Baik, gimana sih kalau kita dalam rumah tangga biar nggak egois? Karena memang masing-masing pasangannya pasti kan punya pola asuh yang berbeda-beda. Si istri gimana dulu dengan orang tuanya, suami juga gimana dulu pola asuhnya. Otomatis yang pertama adalah ilmu. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu mengatakan sesuatu, jangan ngerjain sesuatu, jangan pengen berumah tangga yang instan. Kenapa? Semua harus didasari ilmu. Sebagai suami gimana, sebagai istri gimana. Kenapa? Kalau kita cuma sekedar bucin-bucinan untuk menjadi seorang suami istri, maka nanti kaget waktu berumah tangga. Ternyata harga pembalut itu mahal, harga listrik mahal, karena hanya dengan perasaan dan cinta. Jadi egois itu kita sama-sama belajar seumur hidup. Karena ibadah menikah adalah ibadah seumur hidup. Nah mudah-mudahan dengan ilmu dan ibadah ini insya Allah Allah kasih jalan keluarnya. Insya Allah. Nah baik guruku, mungkin ada pandangan lain nih tentang hal ini, silahkan. Nah, alhamdulillah binikmatillah. Bagaimana kita menjadi suami yang baik? Karena memang mukhatab atau lawan bicara Al-Quran ketika harus berbuat baik kepada istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai para suami, perlakukan istrimu dengan baik. Nabi Muhammad SAW, beliau disebutkan di dalam Sumtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Usahakan sebagaimana istri melayani kita, maka kita pun berbuat baik kepada seorang istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ketika seorang suami berlaku baik dengan seorang istri, insya Allah lambat laun istri pun akan berbuat baik. Sekalipun barangkali kesalehan ini tidak imbang. Kadang ada suami lebih dominan kesalehannya dari istri, atau sebaliknya istri lebih dominan dari seorang suami. Tapi percayalah, Al-Quran menitipkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi mukhatab, lawan bicara Al-Quran yang diajak adalah suami. Ayo para suami, kita ar-rijal. Jadilah seorang lelaki yang sesungguhnya lelaki. Bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau perempuan meninggal dunia, ia tidak ditanya tentang suami dan anaknya. Tapi ketika suami meninggal dunia, ditanya anak, istri, kemudian ditanya bagaimana nafkahnya dan lain sebagainya. Beban itu ada di kita, tapi jadikan itu bukan sebagai beban. Jadikan itu amanat dari Allah yang meninggikan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi suami yang baik adalah uswah di rumah tangga. Agak sulit bapak-bapak sekalian, kita menjadi baik kalau kitanya tidak baik. Agak sulit mencontohkan kepada anak sholat kalau kitanya tidak sholat. Agak sulit mencontohkan anak untuk mengaji kalau kitanya tidak mengaji. Maka siapkan waktumu menjadi suami terbaik. Karena ternyata suami yang baik mampu menciptakan rumah tangga yang baik. Amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai waktu kita terlena untuk sesuatu yang bersifat duniawi, akhiratnya tidak terbawa. Suami adalah supir. Maukah kamu penumpang kamu disupirin oleh orang lain? Mau ke arah mana rumah tangga kamu? Kitalah supirnya. Kita yang membawa mereka ke akhirat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Guruku Ustaz Maulana, ada kesimpulannya? Kesimpulan dari tema kita hari ini, peraturan tidak tertulis dalam rumah tangga. Ternyata yang tertulis itu sakinah, mawaddah, warahmah. 1, 2, 3, sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk membuat rumah tangga sakinah, lakukan 2 hal. Mawaddah, yakni menerima, warahmah, yakni memberi. Tapi ada yang tidak tertulis. Untuk membuat rumah tangga sakinah, yuk tenangkan suami. Buat suami nyenyak tidurnya. Dan istri tersenyum bahagia. Dan anak tertawa bahagia. Ketahuilah ketika suami nyenyak tidurnya, istri tersenyum, anak bahagia tertawa, maka itulah keluarga sakinah. Tapi kalau suami susah tidur, istri cemberut, cerewet, anak nangis-nangis, itu adalah keluarga sakitnya. Sakitnya. Ya. Makanya usahakan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih pemirsa di rumah, semangat untuk hari ini ya. Jamaah,
Alhamdulillah.